Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang konsentrasi bidang apa saja yang ada di Teknik Elektro. Mari kita bahas. Pertama, kita bahas tentang pengertian teknik elektro. Apa itu teknik elektro? Teknik elektro merupakan salah satu bidang ilmu teknik yang mempelajari tentang aplikasi listrik untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Teknik elektro mencakup konsep, perencanaan, pengembangan, dan produksi perangkat listrik dan elektronik yang bermanfaat bagi siklus kehidupan di dunia. Orang yang sudah ahli di bidang teknik elektro sering disebut engineer. Engineer elektro sangat berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan teknologi yang ada di dunia agar semakin canggih. Teknik elektro adalah salah satu program studi yang diminati oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini karena melihat prospek kerja yang sangat menjanjikan dan sangat luas. Biasanya ada 4 konsentrasi atau subjurusan di teknik elektro, yaitu pertama teknik tenaga listrik, kedua teknik telekomunikasi, ketiga teknik sistem kendali, dan keempat teknik elektronika. Baik, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu teknik tenaga listrik. Teknik tenaga listrik merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang tenaga listrik yang bisa disalurkan dengan baik dan benar. Teknik tenaga listrik secara khusus berkaitan dengan transmisi daya listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Teknik tenaga listrik terbagi 2 macam, yaitu yang pertama arus searah atau direct current DC. Yang contohnya seperti baterai, aki, dinamo. Nah, yang kedua yaitu arus bolak-balik atau sering disebut alternating current AC. Contohnya seperti alternator atau AC generator, PLN, dan lain-lain. Ada beberapa sistem yang ada di teknik tenaga listrik. Yang pertama yaitu sistem pembangkit yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik. Yang kedua, sistem transmisi yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat ke beban melalui saluran transmisi. Yang ketiga, sistem distribusi yang berfungsi untuk mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen, ada ke pabrik atau ke rumah-rumah. Ada beberapa mata kuliah jika kita masuk ke penjurusan teknik tenaga listrik, yaitu elektronika daya, instalasi listrik, mesin-mesin listrik, manajemen daya, dan lain-lain. Masih banyak. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu teknik telekomunikasi. Bidang teknik telekomunikasi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bidang telekomunikasi, dan bukan hanya tentang pemasangan kabel dan komunikasi jaringan radio saja, tetapi bidang ini juga mempelajari berbagai perkembangan yang ada di dunia ini seperti komunikasi seluler dan teknik digital. Bukan hanya itu, teknik telekomunikasi juga mempelajari tentang cara pembangkitan, pengolahan, penyaluran, dan penyebaran informasi secara efisien dengan cara memanfaatkan metode sains dan rekayasa. Ada beberapa mata kuliah di teknik telekomunikasi seperti mikroprosesor, sistem komunikasi, antena dan propagai, jaringan komunikasi data,
elektromagnetika, telekomunikasi, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu teknik sistem kendali dan komputer. Teknik sistem kendali dan komputer adalah konsentrasi bidang yang fokus mempelajari tentang kendali, aplikasi, dan teknologi. Adapun beberapa contoh peralatan dalam bidang teknik telekomunikasi yang memanfaatkan konsep kestabilan sistem kendali dalam perancangannya. Misalnya, pada osilator, perangkat pemandu atau tracking, arahan antena, posisi satelit, dan lain-lain. Itu beberapa contoh saja dari penerapan konsep sistem kendali dalam sistem-sistem telekomunikasi. Mahasiswa juga diharapkan bisa membuat teknologi dalam isyarat sistem berupa perintah dan outputnya hasil dari perintah tersebut. Contohnya seperti robot. Ada beberapa mata kuliah di teknik sistem kendali dan komputer, seperti dasar sistem kendali, komunikasi data, kriptografi, sistem kendali digital, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu bidang elektronika. Elektronika adalah salah satu konsentrasi bidang di teknik elektro yang mempelajari tentang arus lemah. Contohnya ada pada barang-barang elektronik yang mengkombinasikan antara sistem kendali dan arus lemah. Cara kerjanya menggunakan cabang keilmuan fisika, di mana elektronika memanfaatkan elektron atau muatan listrik untuk komponen aktif dan pasif. Ada beberapa fungsi dasar teknik elektronika. Yang pertama, rectification, yang berfungsi sebagai mengubah tegangan AC ke DC atau DC ke AC. Contohnya charger HP. Yang kedua, amplification, berfungsi sebagai menguatkan sinyal lemah menjadi sinyal kuat. Contohnya speaker, mikrofon, dan lain-lain. Yang ketiga, control, berfungsi sebagai pengendalian otomatis yang sangat banyak ditemukan di rangkaian elektronika serta listrik. Contohnya penerangan jalan umum yang memakai sensor. Yang keempat, generation, berfungsi sebagai pembangkit elektronika yang dapat dikonversikan arus AC menjadi arus DC dengan frekuensi yang diperlukan untuk itu. Contohnya radio, timer, counter, dan lain-lain. Yang terakhir, conversion, berfungsi sebagai komponen yang bisa dikonversikan satu wujud tenaga ke wujud transducer. Contohnya LED, laser, dan lain-lain. Ada beberapa mata kuliah di bidang elektronika seperti elektronika analog, elektronika digital, teknologi IC, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk ke prospek kerja yang ada di teknik elektro. Tentunya perlu diketahui, prospek kerja di teknik elektro sangat menjanjikan dan luas. Kita bisa bekerja di perusahaan besar seperti bekerja di BUMN, bisa menjadi teknisi radar, sonar, dan navigasi, teknisi telekomunikasi, menjadi guru teknik elektro, spesialis network system, robot engineering, product manager, ahli robotik, dan lain-lain. Baik, sekarang kesimpulannya. Teknik elektro merupakan program studi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Di masa sekarang, semua harus memakai listrik, dari mulai lingkungan rumah sampai lingkungan pabrik. Teknik elektro meliputi banyak subjurusan seperti teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, teknik elektronika,
teknik sistem kendali dan komputer. Lulusan teknik elektro diharapkan membuat inovasi-inovasi yang baru di bidang teknologi. Banyak orang tertarik ke jurusan teknik elektro dikarenakan prospek kerja yang sangat luas dan menjanjikan untuk masa depan. Nah, bagaimana teman-teman? Kurang lebih semua sudah dibahas. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.